Assalamualaikum semuanya. Seorang wanita bernama Lisa Yati, usia 25 tahun, adalah seorang wanita yang baik, sopan, dan sangat sabar. Ia tinggal di desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Lisa dikenal sebagai pribadi yang sering ikut kegiatan agama seperti pengajian desa dan kegiatan agama lainnya. Menurut teman-temannya, tidak ada hal negatif dari sosok Lisa yang bisa dibicarakan. Beberapa pemuda desa yang masih lajang sering menggoda Lisa. Bahkan ada yang serius ingin menikahi Lisa dengan datang ke rumahnya untuk melamarnya. Namun tampaknya Lisa tidak terburu-buru dalam memilih sang calon imam. Saat usianya 26 tahun, kerabat keluarga Lisa mengenalkan Lisa kepada seorang pria yang tampaknya terlihat cukup berakhlak bernama Rian Hidayat. Usianya saat itu 28 tahun. Ia bekerja sebagai petani dengan lahan sawah yang tergolong cukup. Dikatakan berakhlak karena ia adalah pria yang juga aktif dalam kegiatan agama. Bahkan bisa dikatakan ia adalah seorang tokoh pemuda di desa sebelah. Saat muda, Rian juga sempat menjalani pendidikan di sebuah pesantren. Jadi sekilas, ia nampak sebagai pria yang bisa diandalkan. Karisma Rian membuat Lisa jatuh hati. Perkenalan itu berlanjut ke taraf pendekatan. Dalam PDKT-nya, Rian adalah pria yang perhatian dan romantis. Tidak jarang, Lisa mendapat surprise tak terduga dari Rian. Pemuda desa yang iri karena Lisa sudah jatuh hati pada Rian tidak bisa berbuat apa-apa. Rian sudah memiliki hatinya. Tak sampai 1 tahun, mereka akhirnya menikah. Kedua keluarga merayakan pernikahan itu dengan lumayan meriah. Mereka mengundang hampir seluruh desa. 6 bulan pernikahan mereka, semuanya nampak lancar. Tapi sayang, Lisa belum hamil. Sesekali Rian bergurau dengan mengatakan ia sangat ingin punya anak, tapi istrinya malah mandul. Gurauan itu tentu tidak lucu bagi Lisa, tapi karena dia memang wanita yang penyabar, maka ya sudahlah. Dalam 2 tahun pernikahan mereka, sawah Rian ternyata gagal panen yang membuat ekonomi keluarga itu semakin buruk. Beberapa sawah yang ia miliki digadaikan dan dijual hingga hanya menyisakan 1 petak sawah yang tidak luas. Dalam tekanan ekonomi itu membuat Rian menjadi suami yang keras, terlebih karena keinginannya untuk memiliki anak tidak juga ia dapatkan. Ketika Lisa melakukan kesalahan kecil seperti masakan yang sedikit terlalu asin, akan membuat Rian marah dan mengeluarkan makian. Lisa merasa bahwa Rian telah berubah. Dia bukanlah Rian yang ia kenal dulu. Pernikahan itu kembali mendapat cobaan ketika pada suatu malam ponsel Rian berdering. Saat itu Rian sedang tidur dengan pulas. Nampaknya Rian adalah pria yang ketika tidur ia akan sangat menikmati tidurnya. Jadi dia tidak mendengar ponselnya yang berbunyi. Saat itu Lisa yang penasaran karena siapa tahu itu adalah hal penting. Lisa kemudian mengambil ponsel Rian yang sedang dicas. Ponselnya terkunci dengan pola, tapi sesekali Lisa sempat melihat Rian membuka pola kunci tersebut dengan pola yang Lisa ingat. Maka Lisa dapat membukanya. Ternyata ada pesan masuk. Rasa penasaran Lisa semakin memuncak karena pengirim pesan tersebut diberi nama rahasia. Siapa itu? Kenapa ada pesan masuk dengan nama rahasia? Lisa membuka pesan itu dan ya, pesan-pesan itu berisi hal-hal vulgar antara suaminya dan si rahasia. Mengetahui itu, Lisa langsung membangunkan Rian. Namun seperti yang saya katakan, Rian adalah penikmat tidur. Maka ia tidak bangun, hanya membalikkan badan. Keesokan harinya, pertengkaran antara Lisa dan Rian tidak terelakkan. Bukannya Rian meminta maaf, ia malah nyolot dengan mengatakan, "Aku melakukan ini karena tekanan ekonomi dan depresi karena kamu tidak bisa memberiku keturunan." Percekcokan itu berakhir dengan tanpa permintaan maaf dari sang suami. Namun Rian berjanji tidak akan menghubungi wanita yang bernama rahasia tersebut lagi. 4 tahun menikah, keadaan ekonomi mereka tetap begitu-begitu saja. Dan mereka juga belum mendapat keturunan. Rian semakin temperamental.
Kini, ketika Lisa melakukan kesalahan sedikit, barang-barang dapur pun melayang. Suatu siang, Lisa pergi ke toko kelontong untuk membeli sayur. Jarak antara toko dan rumah Lisa adalah 200 meter. Saat perjalanan menuju ke toko itu, Lisa tidak sengaja melihat suaminya sedang membonceng seorang wanita yang tampak memeluk Ryan dengan mesra. Padahal pada pagi harinya, Ryan berpamitan akan ke sawah untuk mengecek tanaman. Lisa yang kaget kemudian berusaha mengejarnya, namun tidak sempat. Sore harinya, saat Ryan pulang, Lisa sudah menunggunya. Seperti yang kita duga, percekcokan kembali terjadi. Ryan berdalih bahwa yang Lisa lihat bukanlah dia, karena sejak pagi Ryan sedang berada di sawahnya. Jadi menurutnya, Lisa salah orang. Tapi Lisa dengan bersikukuh bahwa wajah, baju yang dikenakan, dan motornya pun sama dengan Ryan. Percekcokan itu berakhir klise. Ryan tidak mengaku. Berjalan 6 tahun pernikahan mereka, keturunan tidak juga mereka dapatkan. Tapi ekonomi keluarga itu sudah mulai membaik. Sawah yang dulunya digadaikan kini bisa ditebus. Walaupun tidak berubah baik 100% seperti dulu, tapi Ryan sudah lebih baik. Ia tidak lagi suka marah-marah. Walaupun bagi Lisa, di masa lalu Ryan sempat main gila dengan wanita lain, tapi Lisa menganggap itu adalah bumbu keluarga, sebuah cobaan pernikahan semata. Hingga pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 23 Februari 2024 yang lalu, kedua pasangan ini mengobrol panjang lebar sampai larut malam. Dalam obrolan itu, Ryan mengulas hubungan pernikahan mereka yang penuh dengan batu kerikil. Dari awal mula perkenalan mereka, awal pernikahan, hancurnya ekonomi, dan akhirnya sekarang keadaan mereka yang sudah mulai membaik. Tentu obrolan yang sangat manis itu membuat dinginnya malam Jumat tiba-tiba menjadi panas. Keduanya pun melakukan hubungan yang enak. Namun tanpa Lisa sangka, setelah hubungan enak itu selesai, kenyataan pahit yang akan ia dengar membuat hatinya hancur dalam dimensi kegelapan. Tiba-tiba Ryan mengatakan bahwa sebenarnya ia telah menikah siri dengan seorang wanita yang adalah tetangganya. Rumahnya berjarak lumayan dekat. Hal itu ia lakukan karena Ryan benar-benar ingin memiliki keturunan, suatu hal yang tidak dapat diberikan oleh Lisa. Mendengar hal itu, Lisa benar-benar kecewa. Ryan berusaha meyakinkan Lisa bahwa ia sangat mencintainya, namun inilah jalan yang terbaik, yaitu poligami. Perdebatan itu berlangsung selama 4 jam. Lisa kecewa dengan cintanya yang tulus. Ia menangis. Ia merasa sudah menjadi istri yang baik, menemani Ryan dalam keadaan sulit. Dan kalau memang keturunan belum diberikan oleh Tuhan, ia mau berbuat apa lagi? Perdebatan itu ditutup dengan Ryan yang menyuruh Lisa untuk menelpon istri siri Ryan bahwa Lisa sudah menerima dan bersedia dipoligami. Lisa yang tidak menerima ini tidak menjawab dan pergi keluar dari kamar. Ryan tidak mengejarnya. Ia pikir mungkin Lisa akan tidur di kamar belakang dan merenungkan keputusannya. Maka Ryan pun tidur. Di lain pihak, pergolakan batin di hati Lisa sudah sampai di puncaknya. Suamiku sudah menikah siri di belakangku. Maka dengan gelap mata muncullah niat jahat. Ia mengambil pisau katar hitam yang sudah berkarat di dapur, lalu kembali masuk ke kamar Ryan. Saat itu Ryan mengenakan celana pendek. Pelan namun pasti, Lisa pun memotong ayam jantan Ryan. Entah teknik pemotongan apa yang digunakan Lisa, ditambah Ryan yang ketika tidur seperti beruang yang sedang hibernasi, maka pemotongan ayam jantan itu tidak disadari oleh Ryan. Begitulah yang dikatakan di artikel berita. Ryan baru menyadari hilangnya si ayam jantan ketika bangun pagi jam 9. Setelah pemotongan itu, Lisa kemudian pergi dari rumah. Bingung mau kemana, ia lalu pergi ke rumah kakak kandungnya di Muara Enim. Di rumah Ryan yang bangun pagi, sontak kaget karena melihat masa depannya telah disunat habis. Darah sudah berkucuran, ia berteriak meminta pertolongan. Ryan dibawa oleh warga ke RSUD Bayung Lencir dan lalu dirujuk ke rumah sakit di Jambi.
Tak terima atas perbuatan Lisayati, kerabat korban bernama Junaidi, usia 47 tahun, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir. Menanggapi laporan tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan olah TKP. Ditemukan barang bukti berupa cutter hitam yang sudah berkarat, yang diduga digunakan Lisa untuk menyembelih ayam jantan Rian. Polisi kemudian melakukan pencarian terhadap pelaku Lisa ke rumah orang tua dan kerabat, namun tidak membuahkan hasil. Status Lisa sempat dinaikkan sebagai buronan, namun dalam beberapa hari setelahnya, setelah perenungan Lisa ditemani kakak kandungnya pun menyerahkan diri ke kantor kepolisian sektor Bayung Lencir. Di sana Lisa mengaku bersalah dan mengatakan bahwa motifnya melakukan pemotongan itu adalah karena kesal terhadap pengakuan suaminya yang telah menikah siri di belakangnya. Terlebih, suaminya memintanya untuk bersedia dipoligami dan menelpon si istri siri. "Hati saya hancur, Pak. Cinta saya dikhianati seperti ini. Bagaimana jika Bapak jadi saya?" Dengan perbuatan Lisa, ia diancam hukuman 10 tahun kurungan penjara. Saat video ini diupload, Rian Hidayat sudah mulai sadar dan sedang menjalani proses pemulihan di Rumah Sakit Jambi. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Pantaskah Rian mendapatkan hukuman dipotong ayam jantannya seperti itu? Ataukah masih kurang? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.